Oke teman-teman, fitur selanjutnya yang mau aku jelasin ke teman-teman adalah fitur date atau tanggal ya di Excel. Karena yang namanya building a financial modeling or analysis itu biasanya sangat amat bergantung sama tanggal ya kan. Ada data yang sifatnya data tahunan atau annual data, atau ada data yang sifatnya bulanan atau monthly data. Nah, jadi gimana cara aku jelasinnya gini teman-teman. Misalnya ada satu section namanya time periods ya. Periods di sini. Aku buat. Misalnya kamu mau di sini monthly data, di sininya annual data. Di Excel ada fungsi yang namanya today. Jadi today lalu buka kurung, tutup kurung. Nah, ini karena nggak kelihatan, kita bisa klik ini dua kali supaya nanti jadi kelihatan. Ya. Nah, jadi fungsi today itu dia menarik data sekarang atau hari ini. Jadi kalian bisa tahu data hari ini. Maksudnya data hari ini, maksudnya tanggal ini. Tanggal itu tanggal hari ini. Dia menarik tanggal hari ini. Ya teman-teman. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman close lalu buka di besok. Ini kan sekarang tanggal 26 Juli ya. Misalnya buka di besok. Nah, ini nanti akan otomatis berubah jadi 27 Juli. Kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang yang mau kita lakuin, ini untuk kepentingan contoh ini aku pindah ke bawah ya, Ctrl X, Ctrl V, jadi cut pindah ke bawah. Lalu aku mau, ini kan formula ya, aku mau ya udah ada tanggal yang fix, misalnya tanggal 26 terus, ya kita bisa Ctrl C, lalu ke atas, Alt E, S, lalu V for values, kayak gitu. Nah, teman-teman lihat deh, Excel itu kalau misalnya ini kan formatnya udah bener date ya, tapi di atas ini formatnya adalah general. Kalau formatnya salah, dia itu suka jadi angka kayak gini. Ini kan jadi nggak berarti kan. Sehingga teman-teman bisa pencet ini number atau F1 ya. Lalu kita pindah ke bagian date. Nah, teman-teman tinggal pakai aja nih, pilih aja date mana yang teman-teman mau kayak gitu. Kalau aku pakai standar aja ya. Jadi kalau di Indonesia kan hari, day, month, year kayak gitu. Di ini. Nah, sekarang teman-teman punya dua deh. Di sini ada yang rumus ya kan. Di sini ada yang bentuknya itu tulisan atau hard coded, sehingga di sini perlu kita ubah ya teman-teman, jadi font color kita ubah jadi warna biru. Nah, ini aku pindahin ya sini, lalu ini aku delete deh karena teman-teman udah tahu fungsi D. Nah, lalu kita mau building, mau nge-build sebuah model itu kan pasti kita start dari point zero ya, atau dari waktu nol ya kan teman-teman. Waktu nol, lalu misalnya ini 1 tahun atau 1 bulan sebelumnya itu satu tahun selanjutnya lagi dua gitu kan, tiga dan seterusnya. Nah, jadi di sini aku mau bikin dulu nih teman-teman. Di sini anggapannya nol, lalu di sampingnya adalah sama dengan sebelumnya ditambah satu. Nah, ini gunanya apa nanti teman-teman akan tahu. Aku kontrol R, udah isi semua. Misalnya kita itu sekarang ada di bulan Juli, ya kan? Kita mau data kita itu akhir Juli nih. Itu gimana teman-teman cara bikinnya? Ada rumusnya namanya EO month. Jadi end of month ya. Jadi ntar Excel akan secara otomatis mengekstrak hari terakhir di bulan tersebut. Jadi gimana? Ini kita bikin dalam kurung ya. Kita tulis start date-nya adalah ini. Iya dong. Karena start date kita kan yang tanggal hari ini gitu. Misalnya di aku hari ini tanggal 26 Juli. Lalu kalau teman-teman koma pakai koma, kalau titik dua pakai titik dua, tergantung Excel ya. Lalu aku tulis months-nya 0. Karena aku nggak mau tambah months gitu. Karena ini D0 gitu. Atau misalnya titik 0. Aku tutup kurung, pencet bentar. Jadi dia otomatis, dia tahu bahwa akhir Juli itu adalah tanggal 31. Nah, karena ini kita udah link, teman-teman bisa lihat ya. Ya kan? Kita kan mau copy ke samping. Nah, tapi sebelum kita copy ke samping, perlu bagi kita untuk menganchor C55 agar selalu mereference ke sini. Nah, kita pencet F4 ya kan. Baru nanti kita copy ke samping. Teman-teman bisa lihat. Ini sekali lagi karena kegedean tulisannya, kalian bisa blok ya. Lalu klik ini dua kali. Nah, itu langsung kelihatan nih semuanya. Nah, kalian bisa lihat bahwa dia tuh otomatis mengambil akhir tanggal di setiap bulan berikutnya. Ya kan? Karena di sini satu, jadi kan artinya 1 bulan setelah tanggal 7 tuh. Setelah bulan 7 atau bulan Juli, dia otomatis kan bisa lihat tuh rumusnya ya, otomatis dia melink ke atas. Nah, itu gunanya. Jadi kalian bisa lihat. Lalu sekarang kita misalnya mau annual data, ya kan? Di sini caranya kita maunya akhir tahun. Kalau ini kan bulanan ya, nambah sebulan, 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 sebulan terus sampai tahun tanggal bulan ke-6. Kita sekarang mau
data tahunan. Jadi tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2. Caranya gimana? Sama dengan date. Nah, dalam kurung ini, cara membacanya adalah gini. Fungsi date itu akan menampilkan sebuah year, month, and day sesuai dengan perintah dari kita. Jadi kita mau nih, date ini kan di sekarang ya, jadi akhir tahun ini. Nah, jadi year-nya kita pakai rumus year dalam kurung. Nah, rumus year ini kita link ke sini, teman-teman. Nah, kenapa kita link ke sini? Karena kita mau Excel ngambil year dari tahun 2021, ya kan? Dari sekarang, hari ini gitu, tanggal hari ini. Jadi kita mau ekstrak 2021-nya aja, nggak 7-nya, nggak 26 ya. Jadi rumusnya adalah seperti ini, teman-teman. Ya, lalu kita kurung, kita plus ya 0 karena ini baru titik pertama. Lalu kita tutup kurung. Sorry, sebelum kita tutup kurung, kita masuk ke bagian month. Akhir bulan dari setiap tahun. Jadi akhir tahun itu kan bulannya selalu 12 ya. Jadi kita tulis saja 12 dan D-nya di bulan Desember akhir tahun itu kan pasti 31. Jadi kita tulis 31 lalu kita tutup kurung. Dan jangan lupa untuk mereference atau men-anchor ya ini ya. Supaya selalu ke C55 ini. Lalu kita pencet enter. Teman bisa geser ke kanan, Ctrl R. Kita bisa lihat bahwa dia nambah setahun ya. 2021, 2022, 2023, 4, 5, dan seterusnya. Nah, fungsi date, lalu fungsi year, fungsi end of month, fungsi pokoknya berhubungan dengan tanggal itu akan sangat berguna jika teman-teman membuild yang sebuahnya yang fungsi ini semua, fungsi year, month, date ini akan berguna apabila teman-teman itu misalnya lagi ngebuat atau lagi memforecast discounted cash flow atau DCF. Nah, ini akan sangat berguna. Jadi semoga ini berguna ya ke depannya untuk teman-teman.